Setelah melewati banyak rintangan, Michio sudah berhasil membeli Roxanne. Tetapi ketika melihat episode 4, malah kelihatan kayak adegan romansa hentong gitu ya. Soalnya ketika menonton ini anime, malah semakin berbahaya untuk dinikmati gitu ya. Saya juga nggak sadar bahwa episode 4 dan 5 di sini akan semakin mengganas visualnya ketika memperlihatkan adegan pembawa birahinya ya. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Isekai Miyakyu de Harumo episode 4 dan 5 yang akan saya satukan dalam satu video ini. Memang selain pembangkit birahi dari adegannya, kita juga bisa melihat adegan atau cerita mengenai perkembangan Michio untuk bertarung melawan monster di labirin. Setelah enak-enak dengan Roxanne di episode 4, meskipun di episode 5 ada pertarungannya, tapi tetap ada aja disempilin pembangkit libido penonton lakinya di sini. Jadi harus diingat bahwa ini bukan tontonan untuk anak kecil dan harus sudah di atas umur ya teman-teman. Di episode 4 bisa diceritakan mengenai Michio yang sudah memesan kamar untuk berdua dengan Roxanne, di mana kamar yang dia pesan itu hanya ada satu kasur sambung untuk tidur berdua tanpa terpisah. Di sini bisa terlihat kalau keadaan Roxanne dan Michio itu masih canggung diakibatkan mengenai Roxanne yang masih malu-malu dengan Michio. Apalagi si Michio juga sudah tidak sabaran gitu kan untuk enak-enak, namun ditahan oleh pikirannya sendiri agar tidak membuat Roxanne itu menjadi tidak nyaman. Ketika ditonton di sini, memang keadaan yang seperti ini sudah diwajarkan ya, karena Roxanne sendiri kan masih belum sepenuhnya percaya dengan Michio akibat baru pertama kali bertemu di sini dan hidup bersama langsung gitu kan. Apalagi keadaannya yang sebagai budak kan tidak boleh sembarangan asal menyiksa hingga memakan nafsu birahisnya sembarangan, karena ya namanya budak kan juga makhluk hidup ya. Jadi punya pemikiran dan pola pikir juga gitu kan, dan aturan tersendiri untuk para pemilik budak di dunia itu. Setelahnya, Michio yang sudah mulai ngobrol dengan si Roxanne mulai melihat nih apa yang kurang dengan Roxanne. Dari pakaian hingga sendal pun ternyata Roxanne tidak memilikinya. Di sini terlihat ada hal yang cukup unik di dunia itu ya, dimana ketika si Roxanne itu diberikan sendal oleh Michio, sendal itu kebesaran. Tetapi ketika dipakai oleh Roxanne, sendal itu mengikuti bentuk dari ukuran kaki Roxanne yang kecil. Dan hal itu terlihat cukup unik ya, yang memang sudah menjadi sebuah norma atau hukum alam di dunia itu. Di saat Roxanne sedang menyusun pakaiannya, disitulah Michio ada mulai berani untuk meluk Roxanne dari belakang dan bilang dia tidak akan melepaskan si Roxanne. Saya kira di sini adegannya akan dimulai itu mengenai adegan haramnya. Namun sayang sekali salah sangka saya karena ini masih permulaannya aja. Seperti biasa gitu kan, kalau mau menjalin hubungan dengan cewek harus punya prosesnya dulu. Nah kalau Michio prosesnya itu diajak jalan-jalan dulu tuh untuk bikin si Roxanne senang. Udah ditahan tuh padahal ya sama si Michio nafsunya, karena dia harus memikirkan caranya untuk meningkatkan kekuatan tempur si Roxanne dan meningkatkan juga rasa percaya si Roxanne dengan si Michio. Udah kayak main game sim cinta gitu ya, harus besarin hatinya ke level tinggi baru deh bisa dienak-enak gitu kan. Setelah belanja dengan Roxanne dari membeli banyak barang seperti perisai hingga pakaian dalam Roxanne, di sini Michio langsung saja kembali ke penginapan dan mulai beraksi untuk bersih-bersih dulu kan, biar steril ketika tidur nantinya. Dan ketika bersih-bersih badan inilah semburan adegan visual yang tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata dan hanya gambar yang bisa menjelaskannya. Tentu dengan bayangan kalian sendiri untuk dalam video ini. Itu buah melon kecil pas dibuka malah menjadi semangka mateng. Luar biasa memang studionya ya. Dalam episode 4 ini memang difokuskan oleh mereka sepertinya untuk menggambar adegan eksotis yang cukup menegangkan hati dan birahi laki-laki penontonnya. Karena ya nggak usah munafik lah ya, dikasih beginian juga pada berdiri itu semua, rambutnya maksudnya. Dan udah gitu aja untuk episode 4. Kalau mau full nontonnya silahkan ditonton full episodenya sendiri, karena saya tidak mau semakin banyak dolar kuning di sini. Masuk ke episode 5, di mana di sini kita bisa melihat keadaan pagi saat Michio dan Roxanne habis olahraga malam dan mulai bersiap untuk berangkat menuju labirin. Dalam percakapan mereka di sini, Michio itu ada menanyakan mengenai pandai besi yang cukup penting untuknya karena dia butuh job pandai besi untuk bisa meningkatkan senjata dan armor yang dia punya. Kasarnya seperti di enchant gitu ya maksudnya. Tetapi di sini ketika Michio ada bilang untuk sepertinya dia butuh menambahkan partinya lagi, disitulah Roxanne ada kaget sebentar dengan perkataan ini. Hal itu dikarenakan Roxanne itu ada takut untuk dibuang oleh si Michio dan diganti oleh budak lain yang akan sangat berbahaya untuk dirinya. Karena sistem budak di sana, ketika budak itu sudah tidak diinginkan atau dibuang, tidak akan bisa terjual lagi di pasar budak, yang membuat Roxanne itu ada rasa khawatir juga nih untuk takut ditinggalkan oleh si Michio di sini.
Setelahnya baru deh Michio dan Roxanne sudah mulai masuk ke dalam labirin dengan skill Michio yang baru saja pertama kali dilihat oleh si Roxanne di sini. Tentu dengan kagetnya, si Roxanne langsung berada di dalam labirin dan setelah dijelaskan oleh Michio bahwa itu skillnya dan diminta untuk dirahasiakan, baru deh si Roxanne terlihat semakin bersemangat dalam mengikuti Michio di sini. Dan cukup kagum ya dengan skill yang dimiliki oleh tuannya. Dalam pertarungan pun, bisa terlihat bahwa Roxanne itu bisa mencium bau monster dari kejauhan karena dia memiliki skill untuk mencium bau monster dikarenakan rasnya yang seorang serigala manusia atau berasal dari wolf tribe gitu deh. Jadi kayak anjing gitu ya, yang punya penciuman tajam dalam bertarung yang akan sangat membantu sekali ketika mencari bahan buruan. Apalagi dalam pertarungan di sini, bisa terlihat kalau keadaan pertarungan membuat si Roxanne itu berbahagia karena dia pernah menjadi petualang pemula. Sepertinya dalam ceritanya setelah mereka sampai ke penginapan lagi, di mana dia bercerita bahwa dia hanya bisa melihat dari kejauhan saat bertarung dulunya, yang membuatnya sedih karena dalam instingnya juga si Roxanne itu lahir dengan insting pemburu yang hebat. Sedikit info mengenai si Roxanne ini. Memang dia itu tuh dulunya hidup dan tinggal di sebuah desa serigala, di mana dia tinggal dengan paman dan bibinya. Namun, saat dia beranjak dewasa akibat kecantikan dan bentuk tubuh dan dadanya yang besar, membuat ada seorang laki-laki sampai menceraikan tunangannya hanya karena si Roxanne. Dan akhirnya si cewek yang diceraikan itu menuntut balas dendam ke keluarga si Roxanne dengan membuat keluarganya tidak bisa bekerja dan tidak bisa membayar pajak dalam desa. Jadi untuk menghindari hal itu, akhirnya pamannya membuat keputusan atau kesepakatan berat untuk si Roxanne dijual ke pedagang budak yang dia kenal dan dipercaya olehnya. Namun dengan syarat bahwa Roxanne tidak boleh dijual ke ras serigala yang sama seperti dirinya. Gitu ya, yang saya tahu dari ceritanya. Jadi kelihatan kalau wawasan dirinya mengenai petualang pun taunya itu dari saat dia dijadikan budak petualang gitu ya, yang memang hanya dijadikan sebagai pembantu aja gitu harusnya. Terus di adegan selanjutnya mengenai percakapan penting si Michio yang ada berbicara dengan Roxanne mengenai pernyataannya apakah Michio akan kembali ke negara asalnya, dan dijawab dia tidak akan kembali dan tetap akan di situ bersama si Roxanne. Jadi si Roxanne tidak akan dibuang begitu saja, yang membuat dia lega, dan tentu Michio sudah bilang dia akan menambah anggota partinya agar daya tempur mereka akan semakin besar. Setelahnya baru deh kita bisa melihat informasi mengenai batu kristal sihir yang bisa menyerap kekuatan sisa-sisa dari monster yang pernah dibunuh oleh para petualang dan bisa dijual dengan harga mahal. Apalagi di sini si Michio itu bisa memiliki peningkatan batu sihir dalam skillnya. Jadi dia beberapa kali menyerang monster itu saja sudah bisa mendapatkan banyak sihir dalam satu batu. Itu yang akan membuat keuangan Michio semakin banyak cuan nantinya di cerita selanjutnya. Tentu setelahnya baru deh kita bisa melihat keadaan pertarungan Michio dan Roxanne dalam hunting dan berupaya untuk mendapatkan job biarawati dengan cara melawan monster dengan tangan kosong. Walaupun pada akhirnya di cerita akhir mereka pun bisa mendapatkan job biarawatinya dan bisa menyembuhkan luka simple yang akan sangat berguna nantinya ketika melawan bos di lantai pertama ini. Baru deh setelahnya, di ending tentu kita bisa melihat keadaan penginapan yang cukup menggoda kembali. Walau cuma sebentar saja dan hanya mengelus-ngelus, tapi harusnya sudah cukup ya untuk memenuhi nafsu Anda semua dengan si Roxanne sekarang ini. Dan di paling ending akhirnya si Michio dan Roxanne sudah berencana untuk masuk ke dalam ruangan bos yang akan sangat berat ini ya, pertarungannya di episode selanjutnya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Isekai Meikyo de Harmony episode 4 dan 5. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.